antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Biografi pengarang Sapardi Djoko Damono adalah seorang sastrawan yang lahir di Surakarta 20 Maret 1940 dan wafat di Tangerang Selatan 19 Juli 2020. Pendidikan yang ditempuh Sapardi yaitu S1 Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, S2 dan S3 Ilmu Sastra Universitas Indonesia. Karir akademik, Sapardi menjadi dosen dan guru besar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Unsur intrinsik puisi. Tema pada puisi tersebut adalah kesetiaan terhadap kau yang bisa berarti pembaca. Walaupun aku dalam puisi ini tidak ada, tetapi dia akan tetap setia. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Sikap penyair pada puisi adalah lembut dan halus karena dia menjelaskan bahwa walau suatu hari nanti dia tidak ada, tapi karya-karyanya akan selalu ada menemani para pembaca. Suasana dalam puisi ini memberikan perasaan seorang penyair melalui cara yang imajinatif. Pada puisi tersebut, penyair mengungkapkan kata-kata yang bermakna bahwa aku tidak ingin hilang dari kehidupan orang-orang yang dicintainya setelah jasadnya tiada kelak. Sehingga, atas kesetiaannya, aku menjadikan sajak-sajaknya sebagai suatu hal yang dapat menyiasati kepergiannya tersebut. Diksi. Pada penggunaan diksi, pada puisi ini yang paling menonjol ada penggunaan kata jasadku, tubuhku. Tentu tidak bisa menggantikan pemaknaan yang telah diwakilkan oleh kata jasadku, kusiasati, dan letih-letihnya. Tipografi. Tiap baris sangat pendek dan padat makna. Sapardi menggunakan larik-larik yang diatur berurutan secara vertikal dengan satu kalimat atau ide utama per larik. Pada suatu hari nanti, diulang sebagai pembuka dua bait utama. Secara tipografi, ini menciptakan visual repetisi yang mempertegas tema utama atau kematian dan keabadian dalam karya. Juga membantu menciptakan struktur visual yang teratur. Citraan. Dalam 5 citraan yang ada, pada puisi ini hanya terdapat 2 citraan, yaitu citraan penglihatan dan citraan pendengaran. Citraan penglihatan seperti contoh, jasadku dan bait-bait. Pada bait tersebut, pembaca akan merasakan pengalaman indrawi penglihatan untuk membayangkan sebuah jasad dan bait-bait yang terdapat pada sajak. Citraan pendengaran seperti contoh suaraku yang dapat membuat pembaca atau penikmat puisi merasakan pengalaman indrawi pendengaran untuk membayangkan suara aku. Gaya bahasa. Pada puisi ini menggunakan majas metafora. Adapun contoh, namun di sela-sela huruf sajak ini. Sela-sela huruf sajak diibaratkan sebagai tempat atau ruang di mana sang aku menyimpan kerinduan atau pencariannya terhadap kau. Padahal, secara harfiah, huruf dan sajak adalah elemen tulisan, bukan tempat persembunyian atau lokasi pencarian. Pada contoh kedua, kau takal letih-letihnya ku cari. Kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun kau tidak lagi hadir secara fisik, aku tetap mencarinya secara terus-menerus di dalam puisi ini, bukan dunia nyata. Makna puisi. Puisi ini dibuka dengan pengakuan yang tenang dan jujur bahwa sang penyair pada suatu hari nanti akan tiada, jasad dan suaranya akan lenyap dari dunia.
Meski tubuhnya akan hilang, penyair menyatakan bahwa dia akan tetap hidup dalam sajak-sajaknya. Ini mengandung makna bahwa karya sastra atau segala bentuk karya manusia adalah cara untuk hidup lebih lama dari tubuh itu sendiri. Sajak menjadi media keabadian, tempat kenangan dan perasaan disimpan. Unsur ekstrinsik puisi. Nilai religius. Meskipun tidak menyebut unsur agama secara eksplisit, puisi ini syarat dengan kesadaran akan kefanaan hidup, yang merupakan konsep penting dalam banyak ajaran spiritual dan religius. Kesadaran bahwa jasad akan tiada dan suara akan lenyap menunjukkan sikap pasrah terhadap ketentuan hidup dan kematian. Namun, ada harapan bahwa sesuatu yang baik akan tetap hidup, cinta dalam bentuk karya. Nilai estetika dan sastra. Nilai keindahan dan kekuatan juga tampak dominan dalam puisi ini. Sapardi menunjukkan bahwa puisi bukan hanya kumpulan kata, tetapi sarana untuk menyampaikan makna eksistensial yang dalam. Puisinya menyiratkan bahwa sastra memiliki kekuatan untuk mengabadikan perasaan dan kehadiran, menjadikan seni sebagai medium spiritual dan emosional yang mampu menembus batas waktu. Konteks sosial dan budaya. Sapardi menulis puisi ini dalam konteks masyarakat Indonesia modern yang mengalami pergolakan identitas dan nilai, terutama sejak era 1070-an hingga awal 2000-an. Puisi ini tidak berbicara langsung tentang situasi politik atau sosial, namun konteks budaya Indonesia yang memiliki kedekatan kuat dengan konsep spiritual dan kolektivitas sangat memengaruhi pendekatan Sapardi dalam menulis. Sapardi memilih untuk mengajak pembaca masuk ke dalam dunia batin yang sunyi dan reflektif, alih-alih seperti yang dilakukan sebagian penyair lainnya pada masa itu. Kesimpulan, pada puisinya, pada suatu hari nanti, penyair ingin menyampaikan bahwa setelah dirinya tiada, karya-karyanya akan selalu setia menemani orang-orang yang terkasihnya itu. Dengan menggunakan gaya bahasa yang sederhana namun syarat makna, Sapardi menyampaikan bahwa meskipun tubuh dan suara akan tiada, cinta dan keberadaan dirinya akan tetap hidup dalam bait-bait puisinya. Unsur intrinsik dan ekstrinsik menunjukkan kedalaman spiritual dan emosional dari sang penyair.